أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati jamaah kaum muslimin wal muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis kita yang keempat dalam majelis Ramadan kita, membaca dan mempelajari bersama risalahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala Al-Wasiyatus Sughra di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Setelah beliau menyelesaikan syarah dari wasiat Allah dan Rasulnya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, taqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, ikuti perbuatan yang jelek dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan bisa menghapus perbuatan-perbuatan jelek. Dan berakhlaklah dengan manusia, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Beliau mengatakan, lakin yambu'ul khair wa asluhu ikhlasul abdi li rabbih ibadatan wasti'anatan. Namun sumber dari semua kebaikan dan pokok dari semua kebaikan baik yaitu mengikhlaskan seorang hamba itu ikhlas hanya untuk Tuhannya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadatan, baik dalam ibadah, wasti'anatan, maupun dalam kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi, sebagaimana dalam firman-Nya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wa fi qoulihi, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wa tawakkal alaih, beribadahlah engkau kepada Allah dan bertawakallah engkau kepadanya. Wa fi qoulihi, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya saya bertawakal dan hanya kepadanya saya berserah diri. Wa fi qoulihi, juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah, dan carilah rizki di sisi Allah, beribadahlah hanya kepadanya dan bersyukurlah hanya kepadanya. Syekh menjelaskan, bihaitsu yaqta'ul 'abdu ta'alluqa qalbihi minal makhluqin, di mana seorang hamba
memutus ketergantungan hatinya dari makhluk, intifa'an bihim, untuk mengambil manfaat dari mereka, aw amalan li ajlihim, atau beramal karena mereka. Wa yaj'alu himmatahu rabbahu ta'ala, dan dia menjadikan cita-citanya, keinginannya, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi mulazamati du'a ilahu fi kulli matlub, itu dengan senantiasa berdoa hanya kepadanya pada semua yang dia inginkan. Min faqatin wa hajatin wa makhafatin wa ghairi dzalik, baik tatkala dia itu butuh, tatkala fakir, tatkala miskin, atau tatkala dia ada kebutuhan, atau tatkala dia dirundung rasa ketakutan, wa ghairi dzalika, atau yang lainnya. Wal amal lahu bi kulli mahbub, dan beramal hanya untuk Allah dengan semua yang dicintai olehnya. Wa man ahkama hadza, barang siapa yang melakukan ini dengan bagus, fala yumkin an yusifa atau an yusafa ma ya'qubuhu dzalik, maka tidak mungkin dia itu akan mampu membayangkan, mensifati apa yang akan terjadi setelahnya. Para ikhwatan azani Allah wa iyyakum. Setelah Syekh menjelaskan bahwasanya manusia itu memiliki dua kewajiban. Kewajiban dia kepada Allah, hablum minallah, dan kewajiban dia kepada sesama. Kewajiban dia kepada Allah adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan sempurna, dengan dalil dan ikhlas hanya kepadanya. Itulah takwa. Ittaqillah haitsu ma kunt, baik tatkala sendiri maupun tatkala terang-terangan, di tempat ramai atau di tempat dia sendiri. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan dia dengan manusia, dan itu yang disabdakan oleh Rasulullah, intinya adalah bermuamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tapi manusia dengan sifat dasar yang lemah, dengan sifat dasar yang bodoh, dengan sifat dasar yang zalim, dengan sifat dasar yang kerasa gerusu, sifat-sifat dasar manusia itu menjadikan keduanya, hablum minallah dan hablum minan nasnya, itu mesti ada yang cacat, mesti ada yang kurang, mesti ada yang tidak sempurna. Maka nasihat beliau, kalau ada ketidaksempurnaan, kalau ada kecacatan, kalau ada kekurangan, maka hendaknya segera bertaubat kepada Allah, mengikuti amal perbuatan jelek dengan amal perbuatan baik untuk bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dari amal perbuatan jelek tersebut. Nah, inti dari semua itu, kalau orang itu mau bisa bertakwa dengan sempurna, orang itu kalau mau bisa berakhlak kepada manusia dengan sempurna, orang itu kalau mau tidak terjerumus dalam perbuatan kesalahan, intinya ada pada satu akhlak, ada pada satu kriteria. Akhlak ini adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tatkala beramal, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hablum minallahnya maupun dalam hablum minan nasnya, maupun dalam kebutuhan-kebutuhan yang dia hadapi. Makanya beliau mengatakan ibadatan wasti'anatan. Ikhlas ya ikhwan dalam masalah ibadah, tatkala orang itu ibadah harapannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah itu imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Dia tidak memperbagusi ibadah karena dia tidak memperbagusi ibadah karena ada orang. Dia tidak memperbagusi ibadah karena didengar oleh orang. Semuanya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya bagi dia ada orang yang melihatnya atau tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada beda bagi dia antara ada orang yang mencelanya atau ada orang yang memujinya, karena semuanya hanya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah. Hablum minan, sebagaimana yang kita jabarkan pada pertemuan yang kemarin, bahwasanya tatkala kita bermuamalah dengan orang, itu muamalah kita sebagai seorang muslim, bukan muamalah bisnis, memberi untuk dapat, bukan. Muamalah kita kepada manusia adalah muamalah kita dengan Allah.
Tatkala kita memberi, tidak ada harapan bagi kita untuk mendapatkan, hanya kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita memberi, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kalau memang nanti kita dapat sesuatu dunia, itu adalah ajilu busyral mu'min, kebahagiaan seorang mukmin yang disegerakan. Tapi kalau tidak ngersulok, kalau tidak marah, kalau tidak berbuat apa-apa, karena dia tatkala berbuat baik itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian berbuat baik sama orang, kemudian orang itu ternyata suatu ketika membalas kita dengan kejelekan, kita tidak marah, kita tidak jengkel, karena perbuatan baik kita kemarin bukan dengan harapan orang itu untuk membalas kebaikan. Ini berat, memang berat, tapi itu adalah inti keikhlasan. Itu adalah inti keikhlasan. Tatkala kita itu berbuat baik, bukan supaya kita diperbaiki, tapi supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita dan merahmati kita karena kita menjalankan perintahnya. Jadi hablum minallah, kalau didasari ikhlas nggak akan ada masalah. Hablum minan nas, kalau didasari keikhlasan tidak ada masalah. Seringnya permasalahan manusia dengan manusia yang lain itu berangkat dari muamalahnya nggak ikhlas. Tatkala dia berbuat baik, inginnya diperbaiki. Tatkala kemudian orang lain tersebut tidak berbuat baik sama kita, kita jadi marah, kita jadi jengkel. Dan itu adalah tanda kekurang ikhlasan. Jadi kekurang ikhlasan. Begitu pula ya ikhwan, tatkala kita butuh isti'anah kita itu pun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ketergantungan apapun dengan makhluk, karena kita tahu sekuat apapun makhluk, dia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat sirah nabawiyah, apa sih yang dimiliki oleh Musa tatkala menghadapi Fir'aun? Apa yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala menghadapi Namrud? Apa yang dimiliki oleh para nabi tatkala menghadapi kekuasaan kaumnya? Tidak ada, kecuali hati itu hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menolong mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, kenapa sih para ulama itu kok selalu menekankan masalah yang satu ini? Keikhlasan adalah puncak dari segalanya. Keikhlasan adalah puncak dari segalanya. Kalau orang itu ikhlas di dalam beramal, tidak ada yang rumit kalau dia menghadapi alam dunia ini, dan tidak ada yang susah tatkala dia menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ikhwan, ya akhwati, ikhlaskan diri kepada Allah dalam kita beribadah, dalam kita bermuamalah, dalam kita berbuat apapun. Jangan jadikan hidup kita itu manajemennya manajemen bisnis, memberi untuk dapat. Tapi kita memberi tidak ada harapan dapat di dunia, murni hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini masalah yang pertama. Kitab ini dahulu kita katakan, masalah ini, kitab ini mencakup 4 masalah. Masalah pertama kita selesaikan. Masalah yang kedua, saya mengatakan wa amma ma sa'alta anhu min afdhalil a'mal ba'dal fara'id. Adapun yang kau tanyakan tentang amal yang terbaik setelah amal fardu, amal yang terbaik setelah amal yang wajib, fa innahu yakhtalif bi ikhtilafin nas fima yaqdiruna alaih. Yani maka itu berbeda dengan perbedaan orang, tergantung pada kemampuan mereka masing-masing. Wa ma yunasibu awqatihim wa ma yunasibu awqatahum, afwan, dan apa yang cocok dengan waktu mereka. Fala yumkin fihi jawabun jami', tidak mungkin untuk kita jawab secara global, mufassal yang terperinci, likulli ahad, untuk setiap orang. Pertanyaan kedua yang ditanyakan kepada Syekhul Islam yang Al-Imam Abul Qasim Al-Maghribi, minta nasihatnya adalah amal sunnah apa yang terbaik untuk diamalkan setelah amal yang wajib. Kenapa para ikhwah? Karena semulia-mulianya amal sunnah,
seagung-agungnya amal sunnah, sebesar-besarnya amal sunnah, masih di bawah keagungan dan kebesaran amal wajib. Karena banyak orang membayangkan amal-amal sunnah itu lebih utama. Kalau kita membayangkan misalkan puasa Arafah, menghapus dosa yang lalu dan menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa yang akan datang, itu bayangannya Masya Allah, puasa Arafah itu besar pahalanya. Puasa Arafah tetap tidak bisa mengalahkan keutamaan puasa Ramadan. Kalau kita misalkan membayangkan tentang salat-salat sunnah, salat lail, salat witir dan yang lainnya, bayangannya itu pahalanya besar. Seberapapun tinggi amal kebajikan yang didapatkan dari amal sunnah, tetap tidak bisa mengalahkan salat wajib. Dan begitu semua yang lain. Semua amal sunnah itu di bawah derajat amal yang wajib. Di bawah derajat amal yang wajib. Siapa yang bisa menunjukkan dalil bahwasanya amal yang termulia adalah amal wajib? Orang-orang salafi itu ya ikhwan, apapun patokannya dalil. Yohan, apa Yohan? Hadis masyhur ya ikhwan dalam Arba'in Nawawi. Keraskan suara itu, nggak dengar nah. Keraskan suara. Baik, baik. Hadis masyhur, hadis masyhur, hadis qudsi. Fadhal. Hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih baik daripada apa yang saya wajibkan. Daripada apa yang saya wajibkan. Yang wajib dari sisi standar kewajiban dia lebih tinggi, dan dari sisi kemuliaan dia pun lebih tinggi. Dari sisi standar kewajiban ya ikhwan, dari sisi standar kewajiban, karena kalau yang wajib itu harus dikerjakan, kalau nggak dikerjakan dia berdosa. Kalau yang sunnah dianjurkan untuk dikerjakan, kalau nggak dikerjakan, kalau nggak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Yang wajib itu nggak bisa pilih-pilih, semuanya harus dikerjakan. Yang sunnah itu bisa pilih-pilih. Kalau benturan antara wajib dengan sunnah dikedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Ini dari sisi standar kewajiban. Ini pula dari sisi keutamaan. Puasa Ramadan misalkan dengan puasa Arafah, puasa sunnah tertinggi kan puasa Arafah. Puasa sunnah yang tertinggi kan puasa Arafah. Menghapus dosa setahun yang lalu dengan menghapus dosa setahun yang akan datang, itu masih kalah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddam, enggak dibatasi setahun 2 tahun. Ma taqaddama min dhanbi. Keutamaan puasa, keutamaan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, yang itu barang siapa yang sholat bersama imam, maka dia itu akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Itu masih kalah dengan jamaah sholat subuh, karena jamaah sholat subuh pun mendapatkan pahala yang sama sholat semalam suntuk. Bedanya sholat subuh jamaah mek 2 rakaat, sedangkan sholat malam itu 11 rakaat sampai 23 rakaat atau sampai 37 rakaat, terserah. Jadi berapa? Amal yang termulia adalah amal wajib. Amal yang termulia adalah amal wajib. Nah, setelah orang itu mengerjakan amal yang wajib, maka kemudian waktu-waktu yang masih ada, kesempatan-kesempatan yang masih ada, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan amal-amal sunnah dengan beberapa fungsi.
Jadi menyediakan amal-amal sunnah untuk beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, nembeli kekurangan amal wajib. Amal-amal sunnah itu kan fungsinya nembeli kekurangan amal wajib. Jadi kalau orang itu punya baju, sobek sini, sobek sana, ditempel, dijahit. Fungsi penembel itu adalah ada pada amal sunnah. Fungsi penembel itu ada pada amal sunnah. Siapa yang bisa menunjukkan dalil bahwasanya amal sunnah itu fungsinya nembel? Hah? Hadis masyhur ya ikhwan, hadis ini masyhur jiddan. Siapa yang menunjukkan dalil bahwasanya amal sunnah itu fungsi, salah satu fungsinya nembel kekurangan amal wajib? Hah? Gak ketemu? Gak ketemu ya ikhwan? Hadis tentang salat gak ketemu juga? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah." Jadi dalam satu riwayat hadis itu, jadi dalam satu riwayat hadis itu, fa in saluhat sawla sa'iru amali wa in fasadat qala Allahu li malaikatihi unzuru ma li 'abdi min al-a'mali, yani al-mustahabbah. Lihat amal jadi hamba-hambaku yang mustahab, untuk menempel amal-amal yang wajib. Fakullul a'mali mithlu dzalik. Semua amal semacam itu. Salat di akhwan, ono aja kekurangan nih, ada aja nggak beresnya, kita tambahi amal-amal sunnah untuk nempel yang kurang. Puasa ada aja yang kurang, untuk nambali amal-amal yang semacam itu. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, amal sunnah itu untuk standar berpacu di dalam kebajikan, di dalam kebaikan. Kenapa? Karena amal wajib itu mau nggak mau harus dikerjakan. Orang sholat 5 waktu, mau nggak mau harus dikerjakan. Karena kalau nggak dikerjakan jadi dosa. Puasa Ramadan, mau nggak mau harus dikerjakan. Karena kalau nggak puasa Ramadan dosa. Begitu juga dengan zakat. Begitu juga dengan semua amal-amal wajib yang lain. Sedangkan amal yang sunnah itu tergantung orang. Kalau dia menginginkan keutamaan yang tinggi, dia berpacu dengan amal-amal sunnah yang banyak. Kalau dia cukup seadanya, yo seadanya itu, tapi dia tidak berbuat dosa. Dan berbagai macam keutamaan amal yang sunnah yang lain. Lah, amal sunnah itu macam-macam. Amal sunnah itu macam-macam, beragam. Al-Imam Al-Maghribi, beliau bertanya kepada Syekhul Islam, apa sih amal sunnah yang terbaik? Apa amal sunnah yang terbaik? Amal sunnah yang terbaik, semua pertanyaan, kalau pertanyaannya apa yang terbaik, jawabannya tergantung. Jawabannya tergantung. Saya pun mengatakan, ya amal sunnah terbaik itu apa? Tergantung antara satu orang dengan orang yang lain, tergantung antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, tergantung orang dengan orang yang lain. Ya ikhwan, ada orang itu yang menemukan ketentraman hatinya tatkala baca Quran. Dia kongkon puasa sunnah, lemes, wonge kuru, jadi sakit-sakitan, gitu. Suruh puasa Daud, remek kayak jadi puasa Senin Kemis gak kuat. Dia menemukan ketentraman batinnya itu tatkala baca Quran. Karena baca Quran sambil minum boleh, sambil makan bisa. Ini setelah makan kenyang baca Quran, dapat 1 jam lapar makan lagi, gitu kan bisa. Jadi karena fisik dia lemah, digunakan puasa gak kuat, maka dia mencari amal sunnah di sisi yang lain. Di satu sisi ada orang kebalikannya. Ada orang itu wong gede dhuwur, mangan gak mangan doai. Orang itu makan gak tambah kenyang, gak makan gak tambah lapar. Ada ya orang kayak gitu, gak tahu.
Ada orang itu poso nggak poso sama saja bagi dia, aktivitas normal. Wong karena kalau nggak puasa juga dia jarang makan, fisiknya dijadikan oleh Allah kuat. Orang semacam itu mungkin amal sunnah terbaik bagi dia puasa sunnah, karena bagi dia puasa Daud itu nggak ada masalah. Jadi teman-teman nggak ada yang bisa menangkap dia itu sedang puasa atau nggak, aktivitas hariannya normal. Beda dengan standar orang, kalau puasa berduhur lemes, turu, ini. Tapi ada 1-2 orang itu puasa nggak puasa sama aja. Orang semacam ini maka ketentraman batin dia, amal sunnahnya pada puasa. Ada orang itu yang begini, ada orang itu yang begitu. Beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu yang pertama. Perbedaan orang menjadikan perbedaan amal sunnah. Oleh karena itu diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu nggak pernah puasa sunnah. Diriwayatkan. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud kan wong itu kuru, kok sapa? Kok sapa sing kuru iki? Kok aku. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kurus. Orangnya fisiknya lemah, kakinya cacat. Beliau itu kalau buat puasa bawaannya lemes, sehingga tidak bisa membaca Al-Quran. Akhirnya beliau tinggalkan puasa. Diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar itu nggak pernah puasa Arafah. Gila, kawan. Diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar, insyaallah riwayat ini sahih, Abdullah bin Umar itu nggak pernah puasa Arafah. Kenapa? Tiap tahun kaji. Nah, ini tiap tahun kaji kan nggak pernah puasa Arafah. Wong setiap hari Arafah dia di Arafah. Dan orang yang di Arafah kan makruh untuk puasa Arafah. Dan yang lainnya, amal sunnah itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Taib. Yang kedua, perbedaan kondisi, perbedaan nuansa, perbedaan suasana. Jadi perbedaan nuansa, perbedaan suasana. Waktunya ya ikhwan kerja bakti, waktunya pondok ngecor, amal yang paling baik ikut ngecor. Ini ikut ngecor karena nuansanya nuansa ngecor. Jadi kalau pas semacam ini, pas waktunya taklim, amal terbaik taklim. Antum jangan baca Quran keras-keras sekarang, ganggu yang lain malahan. Ini perbedaan waktu membedakan kondisi, membedakan amal, membedakan amal. Begitu juga dengan perbedaan tempat. Mana yang lebih baik? Yani amal sunnah kalau orang itu di Mekah sedang umroh berbeda dengan orang kalau amal sunnahnya di tempat yang lain. Kalau orang itu di Mekah, amal sunnah yang terbaik itu adalah tawaf sunnah, keliling Ka'bah, muter, capek istirahat, tawaf lagi. Itu pada waktu dia di Mekah. Kalau di sini mau tawaf ngelilingi opo? Nggak bisa, karena sekarang dia di luar Arafah, di luar tanah haram. Perbedaan tempat, perbedaan waktu. Nuansa Ramadan beda dengan di luar Ramadan. Nuansa Idul Adha beda dengan di luar Idul Adha. Jadi perbedaan antara satu, perbedaan kondisi, perbedaan orang, perbedaan tempat, perbedaan waktu mempengaruhi amal yang terbaik. Mempengaruhi amal yang terbaik itu apa? Dan itu yang dijabarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun walakin mimma huwa kal ijma' bainal ulama'i billahi wa amrih, yang hampir merupakan kesepakatan antara para ulama, anna mulazamata dzikrillah daima, bahwasanya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa afdalu ma syaghala al-'abdu bihi nafsahu fil jumlah. Itu adalah yang terbaik yang seorang hamba itu menyibukkan diri dengannya. Wa ala dzalika dalla hadits Abi Hurairah, dan itulah yang disebutkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului al-mufarridun. Mufarridun itu fard, orang yang tiada duanya. Jadi orang-orang yang amalnya paling baik, orang-orang yang amalnya tiada duanya itu mendahului kalian jauh ke depan. Qalu ya Rasulullah wa manil mufarridun, siapa mereka itu? Qal, Rasulullah mengatakan adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma rawahu Abu Dawud an Abi Darda, juga apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu,
'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkakum inda malikikum. Ala unabbiukum, maukah kalian saya beritahu, bi khairi amalikum, dengan amal yang terbaik, wa azkaha inda malikikum, dan yang tersuci di hadapan Tuhan kalian, wa arfa'aha fi darajatikum, dan yang tertinggi pada derajat-derajat kalian, wa khairan lakum min i'ta'iz zahabi wal farik, dan yang lebih baik untuk kalian daripada memberi mensedekahkan emas dan perak, wa min antalqau aduwakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh-musuh kalian, fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, lalu kalian membunuh mereka dan mereka membunuh kalian. Subhanallah ya akhwan, Rasulullah memberitahukan satu amal. Amal ini kemuliaannya pada titik puncak. Khair, yang pertama Rasulullah mensifatinya khair amalikum, amal yang paling utama. Yang kedua, amal yang paling suci di hadapan Allah. Yang ketiga, yang paling bisa mengangkat derajat. Yang keempat, lebih baik daripada sedekah. Enggak sedekah duit ini, sedekah emas dan perak. Yang kelima, lebih baik daripada mati syahid di tengah medan juang. Karena Rasulullah mengatakan, fatadribu anaqahum, kalian membunuh mereka, wa yadribu anaqakum, dan kalian dan mereka jadi memukul leher kalian. Pakai apa? Maksud pakai pensil. Ya perang ya pakai pedang ya. Jadi kalau dipukul pakai pedang ya mati. Dalam artian jihad lebih baik daripada jihad. Kalau para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, iya, amal apa itu? Rasulullah mengatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad dalailul qur'aniyah wal imaniyah, dan dalil-dalil Al-Qur'an dan dalil-dalil keimanan, basaran wa khabaran wa nadhara, baik dari sisi dalil khabar maupun dari sisi nazar, dari sisi cara pandang yang benar. Ala dzalika katsirah, yani atas itu sangat banyak. Para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, kenapa zikir kok mencapai derajat setinggi itu? Zikir kok mencapai derajat setinggi itu? Kenapa kok bisa mengalahkan sedekah? Bisa mengalahkan jihad kadang-kadang. Bisa mengalahkan ini, mengalahkan itu, dan menjadi amal yang terbaik. Kalau kita renungi ya Huan, zikir itu mampu melakukan itu, mampu menggapai itu karena banyak sebab. Pertama, semua amal terbatasi oleh kondisi dan waktu, kecuali zikir. Zikir itu tanpa dibatasi oleh kondisi dan waktu. Kapanpun, saat apapun, kondisi apapun, dimanapun, orang itu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jihad, nunggu ada perang. Kalau nggak ada perang terus jihad, mau jihad harus apa? Jadi sholat sunnah nunggu waktu. Bahkan ada waktu-waktu tertentu yang nggak boleh sholat sunnah, waktu-waktu terlarang. Puasa sunnah nggak bisa setiap saat, bahkan terlarang kalau puasa sunnah tiap hari. Jadi mau sedekah tiap saat, duit entek. Malah gak iso sedekah, malah terlarang. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas mau sedekah dengan 2/3 hartanya, nggak boleh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Itu yang ditanyakan oleh beliau. Ini, tapi zikir amal yang tanpa batas. Kapanpun, pagi, siang, sore, malam, jam berapapun, dimanapun, waktu kapanpun, kondisi apapun, sampai pun orang itu dalam kondisi yang terkotor, zikir itu boleh. Kondisi apa ya Wan? Junub. Kondisi yang nyentuh mushaf nggak boleh dalam mazhab jumhur. Kondisi masuk masjid nggak boleh dalam mazhab jumhur, gitu ya. Sholat nggak boleh ijma. Puasa, yani
malah menjadi kafarah besar dan berbagai macam larangan-larangan junub. Tapi zikir boleh. Orang junub kepingin mangan mau coba bismillah, oleh apa enggak? Boleh ya Juan. Ini boleh. Ini orang sedang junub, yani kepingin pipis masuk kamar mandi membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, boleh? Boleh. Ini bahkan disyariatkan. Zikir itu amal tanpa batas, bisa dilakukan kapanpun. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir itu mudah. Zikir itu mudah, gak butuh persiapan, gak butuh uang, gak butuh waktu, gak butuh persiapan apapun. Mau sholat, wudu dulu, pakaian dulu, berangkat dulu sholat. Mau sedekah, ngumpulkan duit dulu. Mau haji, tambah akeh bandani. Mau umroh, bandani akeh. Mau puasa, sahur dan macam-macamnya. Zikir, amal tanpa biaya. Amal tanpa biaya, sambil nyantai, rebahan, nyetir mobil, nyetir sepeda motor, sambil apapun dia bisa lafadznya mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah Allah. Amal ini mudah dilakukan, mudah sekali, tapi pahalanya besar. Ini tapi pahalanya besar, mudah, karena mudah itu mendapatkan pahala yang besar. Yang ketiga ya ikhwan, semua amal itu tidak bisa dilakukan dalam semua kondisi kecuali zikir. Saat nyetir mobil, antum bisa sholat? Gak iso. Saat nyetir mobil bisa haji? Ya gak iso. Saat nyetir mobil bisa sedekah? Ya. Saat nyetir mobil, nabrak ya Juan. Ini. Amal yang bisa dilakukan kondisi apapun tanpa dibatasi oleh apapun, zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikhwan, zikir itu kalau orang itu lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi maka zikirnya itu akan menghalangi dia dari berbagai amal kejahatan. Bagaimana enggak ya ikhwan? Arpi maling, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kalau maling, enggak mungkin lah. Zikirnya menghalangi dia dari maling. Ngintip cewek, antum ngintip cewek sambil zikir, alhamdulillah, subhanallah. Majnun ya ikhwan antum. Ini ngintip cewek sambil zikir, ini subhanallah, subhanallah khalaqtaha batila, atau yang lainnya, majnun antum. Ini zikir akan menghalangi orang dari amal kebajikan, dari amal kejelekan, dari amal kejelekan. Kemudian ya ikhwan, kalau orang itu sering zikir, lama-lama zikir itu akan jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, lama-lama makna zikir itu akan merasuk ke dalam hati. Dan kalau rasa cinta kepada yang dizikiri sudah masuk ke dalam hati, amal yang berat kalau didasari cinta jadi ringan ya. Amal seberat apapun kalau cinta jadi ringan. Amal seringan apapun kalau jengkel jadi berat. Oleh karena itulah rahasia kenapa dulu tatkala ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan, yani syariat Islam kok abot, menakeh, tambah kan itu. Di awal-awal masa Islam awalnya hanya sholat. Setelah sholat kemudian muncul wajiban puasa. Setelah puasa ada kewajiban zakat. Setelah zakat ada kewajiban ini, setelah zakat ada kewajiban ini, nambah. Akhirnya sebagian antara mereka itu datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'i'a qad thaqulat alaina. Ya Rasulullah, syariat Islam ini kok tambah terus, abot ya Rasulullah, berat ya Rasulullah. Syariat Islam ini tambah berat, tambah lama, tambah berat, tambah lama, tambah berat, tambah lama, tambah banyak. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kalau seandainya orang yang ngeluh itu datang ke saya, jawaban saya, ya wes titik-titik ae semampunya gitu paling. Tapi enggak, Rasulullah jawabannya beda. Rasulullah jawabannya pada waktu dikeluhi oleh orang
yang berat menjalankan syariat, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Mas, kalau berat menjalankan syariat, ada satu resep biar nggak berat. Apa itu? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah. Sampeyan ngono ya, Huan. Piye to Rasulullah iki? Wis ngeluh berat tambah zikir pisan. Tapi kadang-kadang ya, Huan, wahyu itu tidak bisa kita cerna dengan pikiran sekilas. Kita harus memahaminya dengan bahasa iman. Kenapa Rasulullah memberikan resep kepada sahabat yang mengeluhkan beratnya syariat itu supaya berzikir? Zikir itu menimbulkan cinta yang dizikiri. Kalau orang itu senantiasa alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, lafaz Allah ini senantiasa keluar di lisan, lama-lama kecintaan kepada Allah akan merasuk ke dalam hati. Dan kalau rasa cinta itu sudah merasuk ke dalam hati, apa sih ini perbuatan berat yang masih jadi berat kalau cinta? Sampeyan cinta karo sapa? Ini manten anyar. Ini ada seorang ikhwan, Masya Allah, dia itu kepingin banget nikahi seorang akhwat. Akhwat ini Pak Bidadari, cantik sekali, ya. Tapi apa daya, dia orang berada, saya rakyat jelata. Apa daya, ini dia S1, saya S-teler. Apa daya, nggak ada harapan untuk melamar, nggak ada harapan. Tapi bayangan wajahnya senantiasa menghiasi lembar-lembar hidupnya. Baca kitab, ini lihat dia, ini ada kucing meong, terdengar suara dia, masalah ya. Tapi qaddar Allah mengabulkan cita-citanya, Allah mengabulkan harapannya. Akhirnya dia pun dapat menikah dengannya. Senang banget, Masya Allah. Dunia seisinya ini kayak berubah jadi emas dan permata. Suatu hari istrinya tercinta mengatakan, Mas, saya pengen ini, tolong carikan dong, adanya itu 200 km dari tempat antum. Berangkat ahi. Dengan segara lapang dada, ayem berangkat, guyang guyu. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia nanti pulang membawa yang diinginkan, itulah puncak keindahan. Cinta menjadikan segala yang berat jadi ringan. Oleh karena itu, kenapa Bilal mampu menahan siksaan seberat itu? Karena cinta. Kenapa Hubaib ibnu Adi mampu menahan siksaan di atas palang tiang salib? Karena cinta. Kenapa Khalid ibnu Walid mampu menahan 80 tusukan di medan laga? Karena cinta. Kenapa Fulan dan Alan mampu melakukan itu semua? Karena cinta. Kenapa Abu Hurairah mampu sampai pingsan kelaparan pada waktu taklim? Karena cinta. Semua dilakukan karena cinta. Semua dilakukan karena cinta. Tergantung ya Huan, sekarang cinta kita letakkan di mana? Kalau cinta antum letakkan di harta, maka jalan ke sana semuanya jadi ringan. Tapi apa gunanya? Kalau cinta antum letakkan di seorang wanita yang awalnya adalah makhluk yang menjijikkan, akhirnya adalah makhluk yang menjijikkan, dan saat hidup dia pun kemana-mana bawa makhluk yang menjijikkan, maka hanya sampai di situ cinta antum. Letakkan cinta itu kepada pemilik cinta sejati, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diawali dengan la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Selalu lisanmu itu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta ya akhwan, perbuatan yang dilakukan oleh Bilal mampu kita tempuh. Beratnya ini, beratnya itu. Adapun ya akhwan, kalau tidak ada rasa cinta dalam hati, itu berat, semuanya itu akan terasa berat. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kok zikrullah menempati kedudukan setinggi itu? Karena
efek yang muncul darinya. Ini efek yang akan muncul darinya. Tapi masalahnya teori ini seringnya hanya teori. Aku ya podo wae. Kita semuanya ya ikhwan belajar. Kita semuanya itu memperbaiki diri, memperbaiki kualitas iman kita masing-masing, agar tatkala kita itu menggunakan waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ya ikhwan waktu-waktu kita itu yang terbuang. Seandainya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah indahnya dan alangkah besarnya nikmat tersebut. Nah, wa aqallu dzalik, kata Syekh, minimalnya berzikir itu an yulazimal abdul adhkarul ma'thurah. Seorang hamba senantiasa berzikir yang disyariatkan, an muallimil khairi wa imamil muttaqin, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengajar kebaikan dan imamnya orang-orang yang bertakwa. Kal adhkaril muaqqata fi awwalin nahari wa akhirih, semacam zikir-zikir yang ada pada waktu-waktu tertentu, awal pagi, awal hari dan akhir hari. Zikir pagi petang. Wa inda akhadhil madja, dan tatkala akan tidur, zikir menjelang tidur. Wa indal istiqat minan naum, dan tatkala bangun tidur. Wa idbaris salawat, dan zikir setelah salat. Wal adhkar al muqayyadah, dan zikir-zikir yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi tertentu. Mithal ma yuqalu indal aql wasyarab, semacam zikir kalau mau makan, kalau mau minum. Wal libas, mau memakai pakaian. Wal jima, mau kumpul suami istri. Wa dukhulil manjil, masuk rumah. Wal masjid, masuk masjid. Wal khala, masuk WC. Wal khuruj min dhalik, keluar dari rumah, keluar dari masjid, keluar dari WC dan yang lainnya. Wa indal matar, berzikir tatkala ada hujan. War ra'ad, berzikir tatkala mendengar petir. Wa ila ghairi dzalik, dan zikir-zikir yang lain. Wa qad sunnifat lahul kutubul musammah, dan telah ditulis kitab-kitab tentang masalah ini, al musammah, yang dikasih nama fi amalil yaumi wal laila, dengan zikir amal sehari semalam. Kayak kitab apa ya kawan? Kayak kitab amal yaumil wal laila Imam Nasa'i, amal yaum wal laila Imam Ibnu Sunni, Adhkar Nawawi, al kalimut tayyib Ibnu Taimiyah, dan al wabil sayyib Ibnu Al-Qayyim. Yang masyhur di antum Hisnul Muslim, yang masyhur di antum Hisnu Al-Muslim. Syekh bin Baz mempunyai kitab Tuhfatul Ahyar, dan kitab-kitab zikir-zikir yang lainnya yang ditulis oleh para ulama tentang masalah-masalah yang semacam itu. Semuanya ada zikirnya. Gerak-gerik kita itu ya ikhwan dipandu dengan zikir, agar orang itu senantiasa ingat kepada Allah. Bangun tidur zikir. Setelah bangun tidur ya ikhwan, yang pertama kali lakukan apa? Ke WC, ada pipis. Masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Lepas baju, ada zikirnya. Pakai baju, ada zikirnya. Mau sholat, keluar rumah, keluar rumah, ada zikirnya. Berangkat ke masjid, ada zikirnya. Masuk masjid, ada zikirnya. Di dalam masjid tambah akeh, ya. Keluar masjid ada zikirnya. Masuk rumah ada zikirnya. Terus apa salah? Masuk rumah sarapan ada zikirnya. Selesai sarapan ada zikirnya. Kita tuh nggak ada aktivitas kita itu yang ada zikirnya. Nggak ada aktivitas hidup itu yang nggak ada zikirnya. Kenapa? Supaya orang itu senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya zikir itu ya ikhwan bukan hanya zikir di lisan, orang itu cukup dengan zikir itu jadi orang baik. Contoh, bangun tidur, yang kita lakukan pertama kali bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau orang merenungi zikir ini, dia tidak akan mungkin berbuat maksiat di hari itu. Kenapa? Pertama kali dia mengatakan alhamdulillah, ya Allah, semalam aku mati. Kan huwaladzi yatawaffakum billail. Yani Allah yang mewafatkan kalian pada waktu malam. Semalam aku mati. Bablas mati ono ya terserah Allah. Alhamdulillah, Allah yang memberikan aku
hidup kembali pada pagi ini. Pantaskah zat yang memberikan aku hidup kembali saya maksiati hari ini? Alladzi ahyana ba'da ma amatana. Kemudian ditutup wa ilaihin nusyur. Iya, nanti saya kalau benar-benar mati, saya akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan. Mau makan bismillah, gitu ya. Mau mangan haram gak sido ya hon. Ini hasil mencuri enak ini. Mau makan bismillah, bismillah rek. Kok haram gak jadi makan. Zikir itu kalau masuk ke dalam hati, bukan hanya di lisan, mampu menahan orang dari apapun. Makanya Allah dan Rasulnya menjadikan zikir itu amal puncak, karena efek yang muncul darinya. Ini karena efek yang muncul dari amal perbuatan tersebut. Thumma mulazamatu dzikri mutlaqa. Setelah zikir-zikir yang ada kekhususan itu, maka setelah itu zikir yang mutlak. Afdaluhu la ilaha illallah. Wa qad ta'rudu ahwal yakunu baqiyatu dzikri mithlu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Ini afdal minhu. Kemudian zikir yang lain macam yani subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu lebih utama. Para hadirin ajani Allah wa yakum, ini itu ringan bagi yang diringankan. Berat bagi sing diberatkan oleh Allah. Tapi segala sesuatu itu ya ikhwan butuh latihan. Butuh latihan. Antum nyetir mobil atau naik mobil, sini ngresik 1 jam toh, sini ngresik 1 jam. Apa yang bisa antum lakukan saat di tengah mobil? Sholat, kaiso, zakat, teman-teman, jadi haji, jual gak bisa, sedekah gak bisa. Yang paling bisa dilakukan adalah berzikir. Seandainya orang itu sambil nyetir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah la haula wala quwata illa billah. Lafaz ini terus begitu diucapkan sampai ngresik. Kira-kira sudah berapa la ilaha illallah dia ucapkan? Berapa kata subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah dia ucapkan? Tidak bisa dihitung ya, Wan. Masalahnya sekarang itu kita itu, ya termasuk saya, kita itu sering lalai. Nunggu waktu masuk ruang dokter 1 jam. Nunggu karo apa? Nih sambil apa? Bengong. Lihat sana, nolak. Capek duduk berdiri, jalan-jalan ke depan. Capek jalan-jalan masuk lagi. Nunggu, tanya sama nyanyi resepsionis, Mbak, masih nomor berapa? Nomor 10 mas, sampai nomor biro 20 sesuai mas. Jalan-jalan lagi. Itu aja yang kita lakukan. Dan itu rata-rata manusia. Sekarang ditambahi dulinan Android, mainan game. 1 jam lewat tidak ada pahala. Seandainya dia itu buka mushaf lalu membaca Al-Quran, capek baca Al-Quran ini, atau mungkin izin baca Quran, berzikir tanpa ada orang tahu atau berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, begitu terus sampai 1 jam. Waktu 1 jam itu akan berjalan normal. Digunakan untuk jalan-jalan ya 1 jam ya 60 menit. Digunakan zikir 1 jam ya 60 menit. Bedanya orang yang pertama 1 jam lewat tanpa pahala, orang yang kedua 1 jam lewat dengan keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, karena inilah dahulu sebagian para ulama itu selalu mengingatkan dirinya ben zikir terus, gowo tasbih. Benar toh? Antum jangan kaget ana ngomong ini. Tasbih itu mukhtalafun fih antar para ulama. Antara yang mengatakan boleh dengan yang mengatakan bid'ah. Diperselisihkan oleh para ulama antara yang mengatakan boleh sampai mengatakan bid'ah. Saya sendiri tidak menyukai dan tidak menganjurkan dan gak pernah mengamalkan, tapi saya tidak membid'ahkan. Ini tasbih. Ini kenapa? Karena alasannya dahulu ini itu hanyalah untuk ben nyekel ini masuk cekel to. Ngono ya. Masuk di cekel to.
Ya, semacam itu hanya semacam itu. Tapi gak usahlah pakai semacam itu, gak usah pakai semacam itu karena itu gak ada pada zaman Rasulullah SAW. Tapi yang kita ambil adalah makna yang terkandung padanya. Zikir senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Tapi sampai sini kawan. Pilek. Kita lanjutkan teman-teman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Afan Ustaz, saya mau tanya. Ini pertanyaan dari makhluk yang cantik dan unik. Dari akhwat. Saya mau tanya bagaimana cara menasihati ibu saya agar mau menyambung hubungan silaturahim lagi dengan keluarga, yang mana menurut beliau seorang istri akan masuk surga cukup dengan sholat 5 waktu, taat pada suami, bakti pada orang tua, melayani anaknya, dan puasa Ramadan. Maka tidak perlu dengan perkara yang lainnya. Mohon penjelasannya Ustadz, apa benar perkataan itu? Ibu Anti itu rotok pinter. Dia itu mampu memahami sebagian makna dari sabda Rasulullah SAW. Anda kasih ehwan sebagian makna dari sabda Rasulullah SAW, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ta. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya dia sebagai seorang wanita, mentaati suaminya dalam kebaikan otomatis, maka qilalaha dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ta, dari pintu manapun yang kau kehendaki. Masya Allah, pintu surga itu ada 8, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, kayak masjid ini. Ini pintu surga itu ada 8. Masjid ini ada 10. Ini ya, luwe-luru. Ini dikatakan kepada wanita itu yang mengamalkan 4 perkara tadi, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Tapi maka kalau Ibu Anti itu sholat 5 waktu, alhamdulillah, zadahallahu khirsan. Kalau puasa Ramadan dengan baik, alhamdulillah. Bakti sama orang tua, alhamdulillah. Gitu ya. Taat kepada suami, alhamdulillah. Coba mau ngelayani anak, alhamdulillah. Tapi apakah ada dalam hadis itu bahwasanya amal kebajikan wanita hanya 4 itu? Bahwasanya amal kebajikan wanita hanya 4 itu? La wallah, tidak. Sedangkan sendiri dalam pertanyaan Anti sendiri, ibu itu menjalankan sesuatu yang enggak terdapat dalam hadis tersebut. Bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua enggak terdapat dalam hadis itu. Jadi sampaikan kepada ibu, dalil itu gak cuma 1, Bu. Amal kebajikan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalau mau sekedar masuk surga, itu insya Allah dengan amal 4 itu cukup. Tapi saya khawatir nanti ibu itu masuk ke surga kelas ekonomi. Kalau mau masuk surga kelas VIP, ini kelas Firdaus,
jalankan amal syariat semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, semaksimal mungkin. Di sana ada puasa sunnah, di sana ada sholat sunnah, di sana ada pahala silaturahim, di sana ada pahala sedekah, di sana ada pahala ini, di sana ada pahala itu. Contoh kita itu kan ummahatul mukminin. Apa ummahatul mukminin itu cuma mengamalkan 4 itu toh? Enggak toh. Ummahatul mukminin itu banyak ada yang doyan sedekah. Siapa? Zainab. Sampai dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istriku nanti kalau saya mati yang pertama kali nyusul aku itu dari kalian itu yang paling panjang tangani. Maksudnya yang paling banyak ngasih. Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sama ibu, bu, Rasulullah itu kalau pada waktu malam hari, malam-malam Ramadan itu dibangunkan istrinya, bukan sholat wajib loh bu, sholat sunnah. Aisyah itu juga ngajarkan ilmu, ngajarkan para sahabat, dan sebagian para sahabiah itu juga jihad. Mereka lah generasi yang kita tiru, generasi mereka yang kita tiru. Ambil dalil itu dari banyak sisi, tapi tolong nanti ngomong sama ibunya itu diawali dengan pujian sama ibu, kemudian diawali dengan lembut ngomongnya sama ibu. Jangan digoblok-goblokin ibu itu, ini dasar duwe. Makanya ibu mondok kalau aku ngono. Bu iku kenal dari siji koyo ngono. Yo gak karuan ya. Yani ngomong sama orang tua, siapapun Anda adalah anak. Siapapun dia adalah orang tua. Setinggi apapun posisi antum adalah anak. Serendah apapun status sosial orang tua, dia adalah orang tua. Jangan bawa status sosial ke keluarga. Anak ya akhi, kalau di tengah keluarga saya adalah anak, ya digoblok-goblokin barang karo Pak Ade barang goblok. Ya wajar lah, saya kan ponakannya. Jangan bawa status sebagai seorang ustadz ke keluarga. Saya di rumah adalah seorang keponakan, saya di rumah adalah seorang anak. Namanya anak, ya digoblok-goblokin karo wong tua, ya embarno wong namanya anak. Ini namanya anak. Jangan bawa status sosial ke rumah. Status sosial itu di luar rumah. Di rumah tetap Anda sebagai anak. Ini, maka sepinter apapun anti di rumah adalah anak sing biyen dirawat. Sebodoh apapun ibu, dia adalah ibu yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Makanya kalau ngomong yang selembut mungkin, sebagus mungkin kepada ini ibu. Bagaimana cara menasihati saudara laki-laki agar mau sholat berjamaah di masjid? Karena mereka beralasan nggak mau sholat berjamaah di masjid yang banyak bid'ahnya. Pertama ya akhi, ya ukhti, perlu dipertegas dulu, benarkah yang dia anggap bid'ah itu sebagai bid'ah? Ana khawatir kajian dan belajar yang setengah mateng itu menjadikan yang nggak bid'ah jadi bid'ah. Ana khawatir dimasukkan oleh akhi ini nggak mau sholat taraweh karena sholat taraweh 23. Siapa bilang sholat 23 rakaat itu bid'ah? Siapa yang berani mengatakan? Tunjukkan kepada saya ulama salaf yang berani yang mengatakan sholat taraweh 23 itu bid'ah. Nggak ada ya akhwan, nggak ada. Khilaf ulama ada, tapi yang membid'ahkan nggak ada. Khilaf ulama iya. Saya khawatir yang antum bid'ahkan ini adalah kunut subuh. Kunut subuh itu khilafiyah, berkepanjangan di kalangan para ulama. Satu-satunya mazhab 4 yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah kan hanya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Imam Malik mengatakan sunnah. Imam Ahmad mengatakan rapopo tapi aku nggak mengamalkan. Satu-satunya mengatakan bid'ah itu Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi saya khawatir bid'ah itu pada level-level itu dianggap bid'ah. Itu pertama dipertegas dulu bid'ah itu pada level mana. Bid'ah ini bid'ah yang apa? Kemudian yang kedua, kalau memang itu bid'ah, i'lam barakallahu fik, sampaikan kepada saudara nanti. Bid'ah iku mas ono loro. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah.
Ada bid'ah yang sampai mengeluarkan orang dari kekufur, sampai mengeluarkan orang dari Islam, bid'ah yang menjadikan orang itu kafir. Ada bid'ah itu yang biasa-biasa aja, sampai cuma menjadikan orang itu nggak orang taat, fasik. Lah, kalau memang sholat di masjid itu bid'ahnya bid'ah mukafirah, bener sampeyan, ojo sholat di situ, bener. Tapi kalau bid'ahnya itu bid'ah mufassiqah, hanya ada kemungkaran. Rasulullah itu loh memerintahkan kita tetap sholat jamaah meskipun ada kekeliruan. Apa dalilnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwasanya Rasulullah tetap memerintahkan untuk orang itu sholat berjamaah meskipun sholat berjamaah itu ada kekeliruannya? Hah? Siapa tahu? Siapa tahu? Hadis semua yang salat isya, sisi pendalilannya taib cek lahir istimbat itu jauh, tapi ini cek lahir al-istihadi. Ada satu dalil yang sangat dekat dengan itu. Apa itu? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sayatikum umara tal'anunahum wa yal'anunakum, akan datang suatu ketika kalian pemimpin yang kalian laknat dan mereka melaknat kalian. Mereka itu mengakhirkan waktu salat dengan cara yang tidak benar. Apa kata Rasulullah? Sallu ma'ahum, tetap salatlah bersama mereka. Fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum alaihim. Jika mereka benar, benernya itu kalian benar, mereka benar. Jika mereka salah, kalian benar, mereka yang salah. Wadih hadis ini. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, minal bid'ah tarkul jamaah li ajlil bid'ah. Termasuk bid'ah, orang itu enggak jamaah karena jamaah ono bid'ah. Keterangan para ulama ya kawan, wadih. Jangan gara-gara setelah sholat ada zikir jamaah, antum nggak jamaah, antum yang jadi bid'ah. Jangan gara-gara ini, jangan gara-gara itu yang lain. Fahami kaidah syar'i dengan tepat, pada porsi yang tepat. Ini tolong disampaikan kepada ukhti, ini kepada saudari itu posisi yang tepat. Ini, wallahu a'lam. Tapi kalau bisa sih cari masjid yang kono bid'ah, kok masjid Al-Furqan, insyaallah kono bid'ah. Ustaz, apakah kita boleh mengajak ibu dan saudara perempuan kita untuk sholat tarawih berjamaah di rumah saja, bukan di masjid? Dan apakah perilaku kita seperti ini termasuk tidak mau berkumpul dengan orang lain? Mohon penjelasannya. Sholat tarawih di rumah itu lebih baik daripada sholat tarawih di masjid bagi wanita. Tapi bukan berarti sholat di masjid apa? Nggak boleh, boleh. Ini hukum asal sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Tapi hukum ini bisa berubah karena kondisi. Yaitu kalau ketidakberangkatan kita di masjid itu bikin fitnah. Bikin fitnah di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat itu akan bikin fitnah. Maka nggak apa-apa lah semalam 2 malam itu tetap berangkat, sering malam di rumah. Absen gitu ya, setor muka. Ini jangan sampai muncul pemahaman di tengah masyarakat kita iya itu loh, mulai toko pondok walah gak tahu traweh. Itu menjadi masalah. Itu nanti kita pahamkan pelan-pelan, dikit demi sedikit ya kawan. Kita pahamkan pelan-pelan. Untuk yang pertama redam dulu fitnah, nanti kita sampaikan kepada mereka pelan-pelan. Ini kita sampaikan kepada mereka pelan-pelan. Ngomong misalkan pada waktu kita berangkat ke tarawih, gitu ngomong kepada ya mbak-mbak, mas-mas, mas-mas, yani ibu-ibu yang kira-kira rodok ngerti. Mbak, besok aku koyok sholat di rumah, mbak. Loh, nah apa di? Kan Rasulullah katakan sholat di rumah lebih baik, mbak, bagi wanita. Oh, masuk? Ini coba diajak dialog. Ini ya. Ini besok nggak sholat, beberapa hari nggak sholat, muncul lagi dan macam-macam semacam itu. Jadi ya kawan, jangan lakukan tindakan yang membuat fitnah. Kalau memang harus melakukan itu, sampaikan alasan kita. Sampaikan alasan kita dengan cara lembut dan lihat kondisi, sudah waktu disampaikan atau belum. Jadi karena tidak semua ilmu yang benar
bisa disampaikan, dan tidak semua yang bisa disampaikan itu disampaikan di tempat yang lain. Jadi semua tempat ada waktunya masing-masing. Itu pembahasan fikih dakwah yang panjang. Ustaz, bagaimana hukum mengambil barang keleleran? Wah, barang keleleran. Keleleran itu Pak Iwan? Berserakan, berantakan, yang sudah lama tidak diambil oleh pemiliknya, sedangkan kita tahu siapa pemiliknya dan kita tahu kalau dia itu emang sukanya ngelelerin barang. Terus kalaupun dia tahu itu barangnya, dia nggak mau ngambil, gimana Ustaz, mohon penjelasannya. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Fikih luqathah. Fikih luqathah yang ini masuk dalam bagian berapa? Luqathah itu ada dua macam. Macam yang pertama binatang, macam yang kedua barang. Barang terbagi dua. Ini pertama dan kedua. Kasus ini pada jadi barang yang level nomor 2. Apa itu? Yang ketemu? Luqathah nemukan barang yang sama pemiliknya wis gak didolei, sudah gak dicari. Jadi menemukan barang yang orang yang kehilangan itu wis gak cari barang itu, terus gak dicari. Ini nemu permen satu pinggir jalan. Kira-kira orang yang kehilangan permen itu cari nggak permen yang hilang itu? Secara umum nggak. Secara umum nggak. Barang-barang semacam itu boleh langsung diambil, boleh langsung dimanfaatkan tanpa harus diumumkan. Karena itu barang yang sudah hampir dibuang oleh pemiliknya. Yang ini hampir dibuang oleh pemiliknya. Tapi nasihat ana, karena anti itu tahu siapa pemiliknya, maka izin aja, Mbak, jilbabnya sampean keleleran di bawah jemuran, tak cuci ya, tak pek yo, ya wis, lebih ikhlas, lebih aman, lebih selamat. Tapi kalau seandainya orangnya sudah pulang, nggak balik, wis lulus, silahkan diambil, toh barang itu nggak akan dicari lagi sama pemiliknya. Bagaimana hukum wanita yang baca Quran tidak pakai jilbab? Nggak apa-apa. Baca Quran itu tidak harus dalam kondisi yang sesempurna mungkin. Ini kok dari tadi dari akhwat terus ini tulisannya. Ustaz mau bertanya, ana punya bapak tapi non Islam, juga tidak beragama lain. Bapak ana punyanya aliran kepercayaan termokandul. Ana sudah berusaha mengajaknya kepada Islam, tapi qadarullah ia bilang ia lebih yakin dan mantap dengan kepercayaan tersebut. Ia berKTP Muslim, tapi ia kurang yakin dengan agama Islam dan tidak sholat sama sekali. Ia ibadah sesuai kepercayaan aliran. Kalau memang beliau sudah dihukumi kafir, bagaimana cara saya sebagai anak perempuannya untuk bermuamalah dengan baik padanya? Alhamdulillah ya ukhti, anti terlahir dari keluarga yang semacam itu, anti bisa terdampar di Al-Furqan. Entah bagaimana caranya dulu kok bisa terdampar di sini. Tahu ilmu, tahu sunnah, ini nikmat yang tiada tara. Ini nikmat yang tiada tara. Berangkat dari keluarga yang semacam itu, mengingatkan kita kepada kisah Salman Al-Farisi, orang Persia, yakni putra kerajaan, bisa terdampar ke Madinah dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini masuk dalam sabda Rasulullah SAW, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Tinggal sekarang bagaimana kita bermuamalah. Pertama, kewajiban anti yang paling kuat adalah berdakwah kepada orang tua tanpa putus asa. Tiru dakwanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tiru dakwanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendakwai pamannya. Pertama, dakwah tanpa henti. Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah dengan selembut mungkin. Selembut mungkin. Ingat Nabi Ibrahim tatkala dia berdakwah kepada orang tuanya, "Ya abati
lima ta'budu. Yani ya Nabi Ibrahim itu tidak mengatakan ya abi, tapi mengatakan ya abati. Ya abati itu basa kromo inggil wong Arab. Jadi kalau nyeluk manggil orang tua, yani manggil orang tua dengan mengatakan yani abi, itu rotok kasar. Kalau mengatakan ya abi, itu rotok alus titik. Kalau mengatakan ai abi, ini ya, ai ganti ya, ganti ai, itu lebih sopan lagi. Ini sopan lagi. Lah, yang tersopan itu ya-nya diganti tak. Ya abadi. Itu paling sopan. Gunakan bahasa yang paling sopan untuk ngomong sama orang tua. Untuk ngomong sama orang tua. Kemudian yang ketiga, cari waktu orang tua itu hatinya sedang sumringah untuk diajak dialog. Diajak dialog. Anti tetap anak, dia tetap orang tua. Jangan gunakan bahasa doktrin. Gunakan bahasa dialog. Bahasa dialog. Ini bahasa orang tua, bahasa dialog. Dan bahasa dialog ini satu orang dengan orang yang lain beda. Rasulullah itu kalau dialog tergantung siapa yang diajak dialog. Kalau dia ya akhi, ya ukhti, bapak itu adalah orang yang punya kepercayaan, tolong pelajari kepercayaannya untuk kita bisa masuk pada waktu dialog. Cara dialog yang terbaik itu adalah pakai senjata makan tuan. Dengan ilmu dia kita coba untuk masuk. Dengan kondisi dia kita coba untuk masuk. Lihat tatkala Rasulullah SAW menghadapi seorang Arab Badui. Dia itu orangnya putih, istrinya putih, anaknya hitam. Oleh sopo? Po. Dianya putih kulitnya, istrinya putih, anaknya kok hitam. Mau nuduh istrinya nggak tega, istrinya wanita baik-baik, tapi kok anaknya hitam. Berangkatlah dia naik onta, jauh berjalan ke kota Nabawi, ke Masjid Nabawi, ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah melihat orang ini, dari wajahnya sudah lihat orang itu sudah gundah. Dari jauh, seorang Arab Badui. Orang-orang semacam ini berarti ada urusan penting. Gak mungkin sekedar kepingin ketemu, ada urusan penting. Dia begitu datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna zawji waladan aswad. Ya Rasulullah, istri saya ya Rasulullah melahirkan anak warnanya hitam ya Rasulullah. Hitam. Rasulullah langsung tahu, langsung bisa menangkap. Al-labib ya ikhwan takfihil isyarah. Orang cerdas itu isyarat cukup. Enggak perlu ya bentuk hitam. Enggak ya ikhwan. Jadi enggak mungkin ada orang dari jauh cuma laporan anaknya hitam, enggak mungkin. Ini berarti anak orang tua ini ragu-ragu iki anaknya apa enggak. Rasulullah SAW melihat orang ini orang Arab Badui, langsung diajak dialog ala Badui. Beliau mengatakan, Mas punya unta? Ya punya lah ya Rasulullah, unta. Lah orang Arab Badui nggak punya unta itu berarti ke Arab Badui ya. Ini petani. Mas punya sawah? Ya punya, petani. Ini pelajar punya pulpen? Ya punya. Ngomong pelajar nggak punya pulpen itu nggak pelajar ya. Punya unta? Punya ya Rasulullah. Warnanya apa? Humrun. Ya unta yang kemerahan lah ustaznya ya Rasulullah, kemerahan. Ini Rasulullah mengatakan hal min awraq, ada yang kehitaman ya? Ada. Loh, dari mana itu yang kehitaman? Untamu kan rata-rata kemerahan. Lah kok ada yang kehitaman? Dia mengatakan ya Rasulullah, la'allahu naza'ahu irq. Barangkali nenek-nenek moyangnya dulu ada yang kehitaman ya Rasulullah. Oh, kalau begitu anakmu ini barangkali dulu nenek-nenek moyangnya juga ada yang kehitaman. Oh, gitu ya Rasulullah. Sudah kalau gitu pulang, anteng ayam. Dialog tuh begitu ya, Ikhwan. Saya katakan ya, Ikhwan, jangan senang menggunakan bahasa doktrin. Antum itu duat itu seorang dokter, pinter-pinternya bagaimana masuk kepada orang lain. Jangan mengatakan ya pokoknya dalil kok ini gitu. Itu bahasa doktrin ya. Orang itu jadinya itu uang itu loh kayak surga milik dewi gitu. Surganya bahaya apa? Yang sekarang terjadi kan begitu. Tuduhan kepada teman-teman salaf itu sering dialamatkan kayak surganya bahaya dewi.
Karena kita kurang pinter dialog ya kawan. Kita itu kurang pinter masuk kepada pikiran orang lain. Kita itu kurang pinter membawa perasaan orang lain. Menghadapi orang tua dalili kayak Ustadz dalili anaknya. Enggak, kepada orang tua itu dialoglah yang tepat, yang rapi, yang rajin. Cari waktu ba'da isya gitu ya. Bapak wis istirahat, nyen ditukokno sate. Seneng ngono bapake. Duit tekon ndi nak sate nak? Wah, alhamdulillah Pak punya duit. Capek Pak nggih? Capek nak. Ini Pak tak pijeti ngono ya. Setengah-tengah pijeti itu coba ngomong. Tengah-tengah pijeti itu kondisi bapaknya merasa, oh anakku rek apike. Dalam kondisi bapak itu kondisi puncak menerima anak, cobalah ngomong pelan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Jangan langsung to the point. To the point itu mendal ya, langkah demi langkah, seutas demi seutas. Ini 1 demi 1. Kalau antum ingin matahkan kayu 1 ikat dipatahkan nggak kuat ya. Antum yang remek, tulangi, cabut 1, patahkan buang. Besok lagi 1, patahkan buang. Hari 30 habis kayu itu. Begitu cara kita dialog ya. Ini yang sering kalah kita itu, pinternya bahasa dialog. Tiru cara komunikasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sajakah yang wajib kita sambung silaturahim? Apakah sepupu bapak termasuk kerabat? Sepupu bapak. Apakah sepupu bapak termasuk kerabat? Ar-rahim, kerabat dekat, itu tergantung urf yang berlaku di tengah masyarakat. Per daerah beda. Di negeri Arab, kata Syekh Utsaimin, ar-rahim itu adalah mangkana bainaka wa bainahu silatun fil jatir rabi. Orang yang masih punya hubungan kekerabatan, orang yang masih hubungan antara kamu dengan dia di kakek keempat. Siapa dia coba? Yang punya hubungan dengan kita pada bapak siapa? Saudara. Yang punya hubungan dengan kita pada kakek pertama siapa? Sepupu. Yang punya hubungan dengan kakek kedua siapa? Anak sepupu dengan anak sepupu, minduan kalau istilah orang Jawa. Kakek ketiga, kakek keempat, hilang Jawa. Ini hilang. Itu orang Arab dan tidak harus dipaksakan di negeri kita. Per daerah beda. Yang dianggap oleh masyarakat masih kerabat, maka itu wajib untuk kita sambung hubungan kekerabatan. Saudara, ya. Paman, ya. Sepupu, ya. Anak sepupu, masih kerabat di negeri kita? Hah? Anak sepupu masih kerabat ya, Man? Anak sepupu, ya tahulah beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Wallahu a'lam. Yang penting itu kaidahnya sesuai dengan urf yang berlaku. Bagaimana kita menanggapi seorang teman yang berpacaran dan ia tahu itu adalah hal yang haram, namun ia berdalih dengan bahwasanya si wanita itu akan menjadi calon istrinya kelak. Nasihat apa yang dapat kita berikan padanya? Banyak yang harus antum sampaikan kepadanya. Tuh, dari 1 jam gak ngomong ini. Ini. Pertama ya, koyok-koyok sampai ngerti takdirai. Kayak antum ngerti takdirai kalau itu jadi calon istrinya. Istri itu loh ada garis suratan takdirnya. Pacaran 5 tahun, arep ini kabubaran, putus cinta. Terjadi? Siapa bilang tidak terjadi? Aku pacaran nomor kredit mobil 5 tahun. Bisa terjadi. Siapa bilang? Pacaran gitu. Arep nikah, tak istri ini tabrak mobil mati. Siapa yang jamin kalau dia adalah istrimu? Siapa yang jamin kalau dia adalah istrimu? Yang kedua ya akhwan, kalau antum perhatikan ayat tentang menikah, antum perlu pikir ulang kalau mau pacaran. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan kalian itu berpasang-pasangan, lanang wedok, wedok lanang gitu ya, pasang-pasangan, supaya kalian kalau sudah pasangan, sudah nikah, kalian itu litaskunu ilaiha, menemukan sakinah, menemukan ketenangan. Setelah ketenangan itu muncul tresno jalaran songko kulino, kata orang Jawa. Setelah lama ketemu, kumpul, mangan bareng, tidur bareng, kemana-mana bareng, curhat bareng, mandi bareng, semuanya bareng. Ya, lama-lama waja'ala bainakum mawaddata warahmah, muncul cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi cinta itu bernikah, cinta itu setelah nikah. Kalau dibalik maka uripe sampean kuwalik. Ini hukum Allah ya ikhwan. Pasangan gitu toh, nikah dulu. Sudah gejolak hati, kepingin nikah, pokoknya wis gak nikah gemeter kabeh wis, maka nikah. Nikah tenang nih mendapatkan pasangan. Biasanya mangan jomblo, saiki wong loro. Biasanya kalau tidur itu nyanyi meluk guling, sekarang nyanyi istrinya. Biasanya kalau kemana-mana sendiri, sekarang ada yang nemenin ngelamun. Sekarang hidupnya jadi tenang, ada sakinah. Awalnya ya awan gak ada rasa cinta, wong baru kenal. Tapi kan tresno jalaran sangko kulino. Ini makan berdua, semuanya berdua, teman lama-lama muncul cinta. Jangan dibalik, jangan dibalik. Makanya kalau ada yang membalik hukum ilahi ini, lihat rumah tangganya, laku walik kabeh. Kalau dia membalik hukum ilahi ini, lihat rumah tangganya, kuali. Ada orang pacaran 5 tahun loh, nikah 5 dino cerai. Ada orang pada waktu pacaran subhanallah segala sesuatu jadi indah, nikah seminggu 2 minggu muncul semua yang asli. Dulu pacaran, dulu pada waktu masih pacaran mau ngentut itu udah empet. Oh ngentutnya ya empet. Ini biar nggak tercium bau, biar nggak terdengar suara. Setelah nikah prat muncul aslinya. Pada waktu pacaran kayaknya dermawan-dermawono, ini setelah nikah jadi apa ya ikhwan? Ingat ya ikhwan, pacaran tidak bisa memberi kebaikan. Ikuti daerah ilahi. Dikatakan iman itu adalah perbuatan dan amal. Lalu bagaimana dengan hadis yang zahirnya orang masuk surga tanpa amal sedikit pun? Jawaban ini panjang ya ikhwan, antum lihat pada kitab-kitab akidah. Kunya mepet. Kayak nanti. Kapan waktu salat syuruk? Dan apakah ada syarat agar salat tersebut disebut dengan salat syuruk? Ada syaratnya, syaratnya panjang. Waktunya ba'da terbit matahari sekitar 10 sampai 15 menit. Syaratnya salat subuh di masjid, zikir sampai terbit matahari, tunggu sampai agak tinggi 10 sampai 15 menit, kemudian salat 2 rakaat. Itu salat syuruk. Apakah tumanina itu ada batasannya, kadar minimalnya? Ada kadar minimal, tidak ada kadar maksimal. Kadar minimal tumanina itu adalah orang itu sudah tenang saat membaca zikir wajib. Ingat ya, ucapan anak zikir wajib. Itu kadar tumanina, kadar minimal. Di bawah itu tidak tumanina, di atas itu adalah tumanina ketambahan. Ini. Jadi tumanina itu, jadi orang berdiri terus ruku, Allahu Akbar. Begitu dia itu Allahu Akbar, benar-benar ruku sempurna, mengatakan subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim. Dalam sebagian madhab yang lain subhan rabbil azim 1 kali, terus sami Allahu liman hamidah. Itu sudah tumanina. Tumanina itu bukan standar sholat di kita. Sholat standar di kita itu tumanina plus. Maka jangan antum jadikan standar sholat di kita itu sebagai standar minimal tumanina. Repot nanti fikihnya. Ini jadi repot fikihnya. Fahami? Jadi masalah fikih standar minimal.
Jika kita tatkala berwudu kemudian menghirup air ke hidung, kemudian tertelan, apakah dapat membatalkan puasa? Mohon penjelasannya. Iya kalau sengaja. Enggak kalau enggak sengaja. Ini iya kalau antum sengaja menghirup itu sampai masuk, itu batal puasanya. Karena hidung masuk dalam apa? Alat masuknya makanan, tempat masuknya makanan. Enggak kalau enggak sengaja. Makanya Rasulullah mengatakan wabaligh fil istinsyaq illa an takuna saima. Perdalamlah kamu menghirup air ke hidung kecuali kalau kecuali kalau sedang puasa. Apa hukum berkunjung ke rumah kerabat tetangga? Apa hukum berkunjung ke rumah kerabat, rumah tetangga ketika hari raya Idul Fitri dengan niat saling bermaaf-maafan dan silaturahmi, dan bagaimana kita mensikapinya apabila ada orang yang berkunjung ke rumah kita dengan niat seperti itu di waktu hari raya Idul Fitri? Berkunjung ke rumah hari raya, ke rumah saudara, kerabat, pakde, bude, bule dan lain-lain pada waktu hari raya Idul Fitri sunnah. Dari mana ngambilnya? Ini siapa yang mengatakan bid'ah? Silakan maju. Ana mengatakan sunnah. Sunnah ya ikhwan. Sunnah. Kenapa? Perhatikan semua hadis tentang hari raya. Akan kita tarik kesimpulan, sunnahnya hari raya itu idharus surur, menampakkan kesenangan. Pada waktu hari raya, idharus surur. Oleh karena itu pada waktu hari raya itu boleh pakai rebana, pakai duf. Ini boleh pakai duf. Ini pada waktu dalam hadis Aisyah sebagaimana kita tahu, tatkala Abu Bakar di waktu hari raya, dia dalam Sahih Bukhari, pada waktu Abu Bakar datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu Aisyah sedang nabuh duf di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Abu Bakar datang sambil mengatakan, "Ya Aisyah, amismarun min mazamir syaitan fi baiti Rasulillah?" Apakah ada seruling setan di rumahnya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Da'huma ya Abu Bakar, fa inna liqaumi yaumin 'id wa hadha 'iduna. Ini semua kaum itu ada idnya dan ini ada hari raya kita. Lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari telah menerangkan, dan lihat keterangan semua para ulama. Akan diambil garis kesimpulan bahwa sunnah hari raya itu izharus surur, menampakkan kesenangan. Menampakkan kesenangan itu gimana? Mangan sing rada enak, biasa tahu tempe, yuk beli ayam kayak itu beli mbek gitu. Ada kue-kue yang disuguhkan, biasanya nggak ada. Itu izharus surur. Nah, izharus surur itu adalah masalah yang tergantung urf yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau di Saudi, idharul surur itu setelah hari raya Idul Fitri, pagi itu sepi rono wong, sore rame subhanallah. Di mana? Tempat rekreasi. Tempat rekreasi, sak keluarga itu nggawa mobil, nggawa makanan sampai malam, mereka kumpul-kumpul, seneng-seneng sama kerabat, sama Pak D, sama Bude, sama apa di tempat rekreasi. Tapi rekreasinya mereka itu aman, ini steril dari maksiat. Itu kalau di mereka. Di negeri yang lain idharus surur itu beda-beda. Di negeri kita idharus surur itu kunjung-kunjung. Adapun ya ikhwan hari raya ngumpet alasannya bid'ah, sopo yang mengatakan bid'ah? Siapa yang mengatakan itu bid'ah ya ikhwan? Kita itu tidak menjadikan itu ibadah, tapi kita menjadikan ya hari raya idharus surur, menampakkan kesenangan. Dan idharus surur adatnya negeri kita itu ya kunjung-kunjung itu, kumpul keluarga, cerita, sampean anak piro Mas, anakku 10, sampean piro 20, ini sampean bojone piro, ini bojone siji, sampean nyanyi gimana, anaknya gimana, ketemu ngobrol nostalgia masa lalu, senang sama keluarga.
Ente senang sama keluarga, itu idharus surur di negeri kita. Asalkan idharus sururnya itu tidak nerjang maksiat. Salaman, itu kan jadi masalah. Ini salaman sama mantan, salaman sama apa, itu yang maksiat ya kawan. Tapi kunjungnya itu nggak masalah. Adapun saling minta maaf itu kalau saya cenderung hindari, nggak usah ya kawan. Cenderung hindari. Datang pokoknya datang ya kawan. Salaman sama Budi, salaman sama Pak Ade. Ini nggak ngomong apa-apa juga nggak ditanya kok. Ini juga, ini kok nggak pakai puluputan nah, ya enggak lah. Ini biasa aja. Kalau ada orang yang sedikit ngerti itu, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan itu, yani itu harus surut dalam masalah. Dan itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Apa yang harus saya lakukan ketika pulang dengan celaan seperti ini? Pulang mondok kok apa ini? Pernah jadi imam, gak pernah jadi apa-apa. Pulang mondok kok gak pernah jadi imam, gak pernah jadi apa-apa. Jawaban ya Wan, aku wis dadi imam dheweku dhewe. Orang ya tergantung. Yang ngomong semacam itu level berapa? Dialognya disesuaikan level. Kalau levelnya itu level tinggi, ajak dialog yang baik. Kalau levelnya itu level yang nggak mungkin diajak dialog, ya alihkan pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Ini biar nggak jadi masalah. Kan diajak dialog juga nggak bisa. Apakah membaca Al-Quran termasuk berzikir? Iya, bahkan zikir yang terbaik adalah zikir membaca Al-Quran. Ana lupa tadi ngomong itu. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini ya kawan, waktu sudah jam 11. Kita sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.